Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang biografi tokoh ilmu falak, ulama Indonesia dan karya-karyanya. Sebelum kami memasuki pembahasan, perkenalkan kelompok kami. Saya Awandaro Iha Lailatul Qadariyah. Di sini saya sebagai moderator dan ini dua pemateri kami. Yang pertama Muhammad Rohim, yang kedua Niko Yanuar. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk kedua pemateri menjelaskan materi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja akan jelaskan. Ada beberapa tokoh-tokoh ilmu falak yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu Kiai Haji Mansur Al-Falaki. Yang kedua Syekh Muhammad Muhajirin Ansori Ad-Dari. Yang nomor 3 yaitu Syekh Muhammad Muhtar bin Ad-Darid dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan membahas tentang Syekh Muhammad Yang pertama saya akan membahas Kiai Haji Mansur Al-Falaki. Kiai Haji Mansur Al-Falaki atau yang dikenal sebagai Kiai Mansur Al-Falaki adalah seorang ulama terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kepakarannya dalam ilmu falak astronomi Islam. Kiai Haji Mansur Al-Falaki lahir di daerah yang kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun 1906. Beliau merupakan seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dan perkembangan ilmu falak Indonesia. Ada beberapa karya yang diciptakan oleh Kiai Haji Mansur Al-Falaki. Yang pertama yaitu Risalah Falakiyah, buku panduan penentuan awan bulan Hijriyah dan kalender Hijriyah abadi, Maqalat Al-Falakiyah. Yang selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Muhajirin Ansor Ad-Dari. Syekh Muhammad Muhajirin Ansor Ad-Dari adalah seorang ulama cendekiawan muslim yang berpengaruh dalam bidang kajian keislaman dan pendidikan. Beliau lahir di sebuah daerah Indonesia yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Sejak kecil, Syekh Muhammad Muhajirin sudah menunjukkan minat yang besar dalam menuntut ilmu agama. Syekh Muhammad Muhajirin dikenal sebagai seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu hadis dan tafsir. Beliau sering mengadakan majelis ilmu, memberikan ceramah di berbagai tempat baik di dalam maupun luar negeri. Kontribusinya dalam dunia pendidikan Islam sangatlah besar, khususnya dalam pengembangan kurikulum pesantren yang modern tanpa meninggalkan tradisi keilmuan klasik. Dan ada beberapa karya yang diciptakan oleh Syekh Muhammad Muhajirin Al-Ansor. Yang pertama yaitu ilmu falak dan hisab, hisab awal bulan Qamariyah, panduan praktis ilmu falak dan lain sebagainya. Secara sepintas jelas tampak bahwa perkembangan ilmu falak di tanah air merupakan buah dari perjalanan para tokoh-tokoh di Nusantara ke pusat-pusat keilmuan dunia waktu itu, khususnya Syekh Muhammad Muhajirin Al-Ansor. Namun patut dicatat pula bahwa kunjungan para tokoh ini melahirkan apa yang dinamakan rilah ilmiah dan pada terbatas tertentu membentuk jaringan keilmuan ulama Nusantara, kemajuan sains dan teknologi, di antaranya ilmu falak yang dicapai pusat-pusat keilmuan ketika seperti itu seperti Mesir, Suriah, dan Haramain. Sejatinya memberi pengaruh besar bagi wawasan sains para pelajar Nusantara. Kontak dan interaksi mereka kepada tokoh-tokoh yang memiliki keahlian di bidang ilmu falak pada akhirnya memberi wawasan penting bagi para pelajar Nusantara yang berikutnya
di bawah Nusantara. Yang selanjutnya yaitu kehadiran beberapa ulama Timur Tengah ke Nusantara sangat mempengaruhi perkembangan ilmu falak di Indonesia. Di antara ulama tersebut adalah Syekh Abdul Ar-Rahman bin Ahmad pada tahun 1314 Hijriah yang berasal dari Mesir, kota Betawi. Menjadi tujuan awal kunjungan dengan membawa sejumlah catatan astronomi bernama Sultan karya Ulum Bek. Sejumlah ulama Betawi mendapatkan pengaruh ilmu falak, diantaranya Ahmad Dahlan, seorang termas, dan Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya yang kemudian dikenal sebagai Mufti Betawi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang bernama Niko Yanwar Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk nama ulama yang selanjutnya ialah Syekh Muhammad Mukhtar bin At-Tarib. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan, seorang ulama Indonesia yang juga dikenal atas kebahagiaan. Buku ini menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar fikih dan konteks ilmu falak yang mendasar pembahasan sebagaimana hukum Islam diterapkan dalam perhitungan waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penentuan awal bulan Hijriah. Jadi di kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah fi Falakiyah, beliau menjelaskan tentang ilmu fikih dan ilmu falak secara mendasar yang diulas dalam kitab tersebut. Kemudian karya beliau yang kedua adalah Takwim Al-Falakiyah. Kitab itu adalah sebuah karya yang berfokus pada penentuan kalender berdasar ilmu falak, memberikan panduan detail tentang perhitungan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam. Jadi di kitab yang kedua beliau menjelaskan tentang bagaimana perhitungan untuk mengetahui tentang ilmu tanggal, bulan, dan lain-lain, atau bisa juga disebut sebagai ilmu yang menerangkan pada fokus kalender berdasarkan ilmu falak. Kemudian yang ketiga yaitu tentang hisab awal bulan dan waktu sholat. Jadi beliau juga membuat sebuah buku yang membahas tentang hisab awal bulan dan waktu sholat. Buku ini membahas terkait metode hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah dan waktu sholat secara akurat menggunakan data astronomi yang relevan. Kemudian yang keempat adalah Risalah Ilmu Falak, sebuah risalah yang menjelaskan konsep dasar ilmu falak dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dan yang terakhir, karya beliau adalah Panduan Praktek Hisab dan Ru'yah. Karya ini memberikan panduan praktis untuk melakukan hisab, perhitungan astronomis, dan ru'yah, pengamatan hilal, dan penentuan awal bulan Hijriah. Jadi dari beberapa kitab yang telah saya sebutkan tadi adalah kitab-kitab karyanya dan juga lebih fokus pada terkait kajian ilmu fikih dan juga ilmu falak. Kemudian selanjutnya sekitaran tahun 1930-an lahirnya seorang ahli falak asal Jombang, Jawa Timur, yaitu Muhammad Maksum bin Ali Al-Mas Kumambangi Al-Jawi. Selanjutnya yaitu ulama yang keempat adalah Kiai Haji Banadi Aqil. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama dan tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh di Indonesia. Beliau lahir di sebuah desa Jawa Timur pada tahun 1920. Jadi kalau dilihat dari ketuaan atau umur, beliau lebih muda daripada ulama yang barusan saya jelaskan tadi. Kiai Banadi Aqil berasal dari keluarga yang taat beragama dan berpendidikan. Jadi memang dari awal Kiai Haji Banadi Aqil memang lahir dari seorang orang-orang yang taat pada agama dan berpendidikan. Kemudian pendidikan awalnya dimulai dan ditempuh di pesantren lokal sebelum melanjutkan studi ke beberapa pesantren yang terkenal di Jawa Timur, seperti pesantren Tebu Ireng di Jombang dan pesantren Liboyo di Kediri.
Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan rajin menuntut ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ki Haji Banati Akil kembali ke kampung halaman dan mendirikan pesantren yang kemudian menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di daerah tersebut. Jadi dari perjalanannya beliau menempuh belajar di pesantren, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada masyarakat dengan cara dia mendirikan sebuah pesantren yang ada di wilayahnya beliau. Ki Haji Banati Akil dikenal karena kepakarannya dalam berbagai bidang ilmu agama, termasuk beliau ahli bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Beliau juga aktif dalam organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan sering menjadi pembicara dalam berbagai majelis ilmu dan seminar keagamaan. Kemudian Kiai Haji Banati Akil adalah salah satu ulama terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu falak, astronomi Islam. Karya-karya ini tidak hanya menjadi rujukan bagi para santri pesantren, tetapi juga bagi para ulama dan praktisi ilmu falak di Indonesia. Jadi dari ilmunya beliau atau dari karya-karyanya beliau tidak hanya diambil oleh seorang santri atau orang-orang awam saja yang mempelajarinya, tapi ulama-ulama yang sesudah beliau juga mengambil nasab atau mengambil ilmu dari karya-karya beliau. Beberapa karyanya diantaranya adalah pertama kitab Ilm Al-Falak. Kitab ini mengajarkan tentang pembahasan dasar-dasar ilmu falak, termasuk perhitungan waktu sholat dan arah kiblat dan kalender hijriah. Kemudian kitab yang kedua adalah Ruhul Hilal. Ini berfokus pada metode penentuan awal bulan hijriah berdasarkan pengamatan hilal. Kiai Haji Banati Akil menjelaskan berbagai metode hisab. Pertama adalah perhitungan astronomi dan yang kedua adalah ru'yat pengamatan dalam menentukan tanggal hijriah. Kemudian karya yang selanjutnya yaitu Al-Minhaj fi Ilm Al-Falak. Karya ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ilmu falak. Kemudian karya yang keempat adalah Risalah Hisab. Kiai Haji Banati Akil menjelaskan tentang metode-metode hisab untuk menentukan waktu sholat, kemudian arah kiblat dan kalender Islam. Kemudian yang terakhir adalah karya beliau Takwim Al-Falak. Karya ini menjelaskan tentang penyediaan kalender tahunan berdasarkan perhitungan falakiyah. Jadi seluruh kitabnya tadi lebih fokus dan diulas secara ringkas dalam karya-karya beliau. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rohim. Baik. Yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu tokohnya yang bernama Kiai Haji Turoiha Asyuri. Beliau adalah salah satu ulama yang terkemuka di Indonesia yang lahir di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai seorang kiai yang memiliki wawasan luas dalam bidang ilmu agama, terutama dalam bidang tauhid, tasawuf, fikih. Pendidikan agamanya ditempuh di beberapa pesantren besar di Jawa, termasuk Pondok Pesantren Al-Falah dan Pondok Pesantren Sarang Jombang, yang merupakan salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka. Kiai Haji Turoiha dikenal sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah di Kudus. Beliau sangat dihormati karena ketekunannya dalam mengajar bimbingannya kepada santri-santrinya dan karyanya dalam mengembangkan pendidikan Islam di daerahnya. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dakwah, berperan dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan inklusif. Kiai Haji Turoiha Asyuri Asy-Syarafi dikenal sebagai seorang ulama yang berusaha mempermudah pemahaman dan penerapan ilmu falak di kalangan masyarakat umum dan santri, sehingga karya-karyanya sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mendalami ilmu ini. Jadi karya-karya Kiai Haji Turoiha ini sangat praktis, lebih modern atau sangat mudah dipahami oleh oleh santri-santrinya.
Yang pertama yaitu karyanya Ilmu Falak Praktis. Yang kedua yaitu Hisab Awal Waktu Sholat dan Awal Bulan Komariah. Yang ketiga yaitu Pengantar Ilmu Falak. Yang keempat yaitu Pedoman Praktis Ilmu. Ini adalah kitab-kitab yang sangat praktis dari karyanya beliau, atau yang mudah dipahami oleh santri-santrinya. Dan ada data astronomi yang digunakan kitab tersebut sama dengan data yang tercantum pada kitab Matlaus Said, tetapi menggunakan epot Jombang, ketinggian hilal yang dihitung. Yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus-rumus segitiga bola. Hanya saja penjelasannya memakai rubuk. Yang selanjutnya yaitu tingkat akurasi tersebut disebabkan adanya kesulitan menempatkan benang rubuk pada posisi data yang ada dan tingkat elastisitas benang yang digunakan. Oleh karenanya sistem hisab misal ini masuk pada kategori hisab hakiki dan tahkiki. Mungkin sudah cukup dari kelompok kami yang membahas tentang tokoh-tokoh ilmu falak di Indonesia. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.